Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Seon lagi mengajari Lee Seong tentang teknik yang benar. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Ketua Agung yang sedang bermeditasi. Ketua Agung bergumam, "Siapakah itu? Mungkinkah benar-benar ada seorang ahli level tinggi dalam rank mereka? Siapapun itu, aku benar-benar ingin bertarung dengannya." Kita beralih di keesokan harinya. Di sana ada Taeyong dan Ketua Agung. Taeyong bergumam, "Sebelumnya kamu begitu keras kepala. Kenapa sekarang kamu datang ke meja negosiasi? Apa kamu ingin membangun hubungan persahabatan?" Ketua Agung juga bergumam, "Sepertinya orang itu tidak di sini." Taeyong berkata, "Kita mulai negosiasinya. Kami kemari tidak untuk menaklukkan tanah ini. Kamu pikir kamu punya pengaruh untuk bernegosiasi dengan kami setelah hampir tidak selamat dalam pertarungan sebelumnya? Posisi kami tetap tidak berubah. Tinggalkan tanah ini sekarang juga. Hanya saja situasinya berubah." Dengan tiba-tiba, Taeyong menodong Ketua Agung menggunakan sesuatu yang seperti pistol. Taeyong berkata, "Sampai saat itu, kami telah memperoleh pengaruh untuk bernegosiasi." Kita beralih di tempat Seon. Dia sedang berada di suatu tempat. Seon bergumam, "Ketemu." Pertarungan antara Taeyong dan Ketua Agung sampai terlihat oleh Seon. Kita beralih di tempat Taeyong sebelum ledakan itu terjadi. Ketua Agung berkata, "Apa kamu hanya akan memegangnya seperti itu saja? Kalau kamu ragu-ragu, tidak akan dapat kesempatan untuk kamu menggunakannya." Taeyong bergumam, "Dari mana asal kepercayaan diri ini? Kamu yakin itu bukan racun mematikan? Kalau begini, aku tidak punya pilihan lagi selain memeriksanya." Taeyong pun langsung menembakkan senjata tersebut ke arah Ketua Agung. Ketua Agung pun terkena langsung oleh serangan Taeyong. Dengan tiba-tiba, Ketua Agung berteriak dan membuat ledakannya sangat besar. Taeyong tiba-tiba memberi isyarat kepada anak buahnya, dan anak buahnya pun langsung melepaskan kembang api ke arah atas. Dan kembang api itu terlihat oleh Jang Sam. Dengan tiba-tiba, Jang Sam berjalan sendiri ke tempat musuh. Salah satu orang di sana berkata, "Siapa kamu? Ini tempat keramat. Orang luar harus pergi sekarang juga." Sepertinya tidak ada banyak penjaga di sini. Sepertinya mereka semua menuju ke aula negosiasi. Ternyata Jang Sam tidak hanya sendiri. Dia membawa banyak orang di belakangnya. Prajurit musuh berkata, "Bentuk formasi pertahanan. Lindungi relik suci." Murid-murid di sana mulai langsung menyerang para prajurit Ketua Agung. Pertarungan antara mereka pun tidak bisa dielakkan lagi. Kita beralih di malam sebelum pertemuan antara Taeyong dan Ketua Agung. Seon berkata, "Racun surgawi yang dimiliki sekte itu mungkin bukan yang asli." "Apa maksudmu?" "Tuan Dang Seok menghabiskan seumur hidupnya untuk meneliti racun surgawi. Kalau begitu,
beliau pasti akan menyembunyikan racun surgawi yang berharga di tempat yang tidak akan pernah bisa ditemukan bahkan setelah beliau tiada. Meskipun mereka dari klan yang sama, itu akan tetap tidak diketahui sama sekali. Jadi kemungkinan sekte itu memiliki racun surgawi. Jadi kamu harus menyiapkan langkah berikutnya. Dalam situasi di mana bahkan racun surgawi tidak bisa digunakan, hanya ada satu langkah selanjutnya. Aku punya tugas lain yang harus dilakukan. Bukankah terlalu kejam untuk seorang murid meninggalkan masternya dalam bahaya? Tunda selama mungkin sampai aku kembali. Bukankah kamu melihat apa yang terjadi sebelumnya? Apa yang bisa aku lakukan pada monster yang membunuh seorang master harmoni? Kali ini berbeda. Aku sudah menyiapkannya. Kita beralih di situasi yang sekarang. Di sana Taeyong yang diserang bertubi-tubi oleh Ketua Agung. Akan tetapi Taeyong masih sanggup menahan dari serangan Ketua Agung. Ketua Agung bergumam, pria ini dia berbeda dari sebelumnya. Dan dia bisa pulih dengan begitu cepat. Dengan tiba-tiba Taeyong langsung menyerang balik Ketua Agung, sampai membuat Ketua Agung mundur beberapa langkah. Ketua Agung bergumam, sepertinya mereka telah mencapai level harmoni. Dengan tiba-tiba ada salah satu prajurit berkata, Ketua Agung, mereka telah menyerbu altar. Relik suci sedang dalam bahaya. Kalian semua pergi ke altar sekarang juga. Aku bisa menangani ini sendiri. Kalian hanya akan menghalangi saja. Taeyong bergumam, aku mengerti apa yang kamu ucapkan. Tarik para pasukan. Taeyong berkata, pada akhirnya, relik suci akan jadi milik kita. Kamu bodoh dan naif. Kenapa kamu berpikir aku akan menyimpan relik suci di altar? Taeyong bergumam, apa itu tidak di sana? Kita beralih di tempat Seon. Ternyata Seon sedang mencari informasi tentang racun surgawi. Kita beralih di tempat para murid dan prajurit Ketua Agung. Mereka masih bertarung dengan sengit. Jang Sam berkata, "Hai, kamu seharusnya memperhatikan belakangmu. Tidak perlu berterima kasih kepadaku." Tiba-tiba ada sebuah serangan di belakang Jang Sam. Tapi untungnya Lee Seong berhasil menggagalkan serangan tersebut. Dan Lee Seong langsung mengajar orang tersebut. Lee Seong berkata, situasinya sudah berubah. Para tentara terus masuk. Pada titik ini, kita mungkin saja akan terkepung. Tidak perlu khawatir. Kita mempunyai Shaolin. Orang itu di pihak kita. Ternyata di sisi Cha Yong-gun, dia berhasil menghajar prajurit yang sangat banyak. Hanya dengan dia sendiri saja. Prajurit Ketua Agung masih terus berdatangan. Cha Yong-gun bergumam, berurusan dengan orang-orang ini saja sudah cukup sulit. Menjaga relik suci mungkin saja itu mustahil. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada prajurit tentara Ketua Agung sedang berjaga. Di saat dia mengontrol, dia melihat temannya yang sudah tidak bernyawa. Dan dia pun langsung mengecek di dalam tempat tersebut.
Dia berkata, "Penyusup!" Ternyata Seon sudah pergi dari tempat tersebut. Seon bergumam, "Aku tidak menyangka kalau pemimpin itu memang seahli itu. Memperkuat energi dalam milik Taeyong mungkin saja tidak berguna. Seperti yang Taeyong katakan, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Kita beralih di tempat Ketua Agung. Dia sedang berusaha melepaskan jarum itu dari tubuhnya. Dan jarum itu pun terlempar di segala arah. Taeyong pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghadang jarum-jarum itu mengenai dirinya. Akan tetapi para prajurit Taeyong terkena oleh jarum itu. Taeyong berkata, "Makan penawarnya." Kalau itu adalah racun surgawi, maka penawar itu tidak akan bekerja. Kelantang memberikanku sesuatu yang mereka klaim adalah racun surgawi. Tapi itu hanya campuran dari beragam racun, tidak lebih dari itu. Nama racun surgawi tidak dibuat untuk sesuatu seperti itu. Kamu mengatakan seakan-akan kamu tahu cara membuat racun surgawi. Metode untuk membuat racun surgawi hanya diketahui oleh Tang Sok-gun. Kalau kamu membunuh Tang Sok-gun, maka metode untuk menciptakan racun surgawi juga akan hilang selama-lamanya. Dengan tiba-tiba Ketua Agung melepaskan penutup kepalanya. Dan tiba-tiba racun langsung menyebar luas di tempat Taeyong. Taeyong pun terkena dampak dari racun tersebut. Di saat Taeyong mau memakan penawarnya, tiba-tiba Taeyong menjatuhkan penawar tersebut. Ternyata Taeyong sudah tidak sanggup menahan penyebaran racun dari tubuhnya. Ketua Agung berkata, "Penawar ini juga dibuat oleh Tang Sok-gun. Aku tahu cara menetralkan penawar ini. Kalau begitu, apa kamu?" "Benar. Aku dulu adalah orang yang mereka sebut dengan Tang Sok-gun. Jadi begitu, tidak heran aku kalah." Taeyong bergumam, perbedaan antara orang yang sudah mencapai harmoni dan yang belum. Kurangnya skill seni bela diri hanya bisa berarti satu hal, yaitu kematian. Ketua Agung pun langsung menyerang Taeyong. Akan tetapi yang terkena oleh serangan Ketua Agung adalah Seon. Seon berkata, "Kamu sudah berjuang keras, Master. Apakah pertarungan antara Ketua Agung dan Seon akan terjadi? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya." Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!